Timnas Indonesia dibantai Australia 5-1. Apa faktor yang menyebabkan timnas kalah? Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, mari kita bahas bersama Bola Banguar ya. Laga tadi di mana timnas kita dibantai 5-1 oleh Australia. Tapi sebelum itu teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jikalau bermanfaat. Dan mungkin disclaimer ya, video ini agak sedikit panjang karena membahas timnas secara detail ya. Kita akan bahas secara detail faktor apa saja yang membuat kita bisa kalah lawan Australia. Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Oke. Ya, yang pertama adalah faktor pelatih ya. Faktor pelatih menyebabkan kita kalah, di mana banyak masyarakat itu berekspektasi begitu tinggi terhadap keempat pelatih ini ya, dan asisten-asistennya yang lain. Karena kita mengira kalau Kluivert ini kan pemain kelas dunia, apakah dia bisa ngelatih dengan cara dunia juga? Saya di awalnya memang nggak yakin, saya memang dari awal sudah nggak yakin. Tapi banyak masyarakat kita berekspektasi kita bisa menang ya melawan Australia di kandang. Dan saya bilang kita ada peluang, tapi jangan remehkan Australia teman-teman. Hal ini semakin diperparah ya semenjak Pak Arya Sinulinga buat di Instagramnya, ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Belum bertanding saya sudah dianggap terbaik. Konyol saya bilang. Ini faktor yang menyebabkan kita overconfidence ya, yang menyebabkan kita kalah. Semoga prestasi dari semua sisi juga menghasilkan yang terbaik, kata Pak Arya di bulan 2 Februari ya, tanggal 2 Februari. Ini lucu. Dan faktor selanjutnya yang membuat kita kalah ya, yaitu kita terlalu yakin dengan seorang Patrick Kluivert. Karena dia dari Belanda, kita yakin bisa mengelola ruang ganti ya, yang membuat kita terlalu percaya diri melawan Australia, yang padahal kita belum pernah menang lawan Australia teman-teman. Kita belum pernah menang lawan Australia. Bahkan pernah menang, tapi itu udah puluhan tahun yang lalu. Dalam 5 atau 10 tahun yang lalu kita belum pernah menang lawan Australia, apalagi di kandang. Di kandang mereka kita nggak pernah menang teman. Ya, kemudian kita masuk ke line up ya, yang membuat kita kalah itu saya aneh juga, aneh bin ajaib ya teman-teman. Dimana kita itu terlalu percaya diri menggunakan 4 back. Padahal selama ini timnas nggak pernah main 4 back ya. Kita selalu main dengan 3 back atau 5 back teman-teman. Dimana Rizky Ridho, JSS, dan Max Hilgers atau Hapner di sana. Karena Hapner akumulasi kartu kuning, Mes bisa mengisi posisi itu. Nah, pertanyaannya kenapa harus bermain dengan 4 back? Kenapa harus 4-3-3? Kenapa enggak dengan 3-5-2 atau 3-3-4-3? Kenapa harus dengan 4 back? Itu menjadi pertanyaan kita. Dan pertanyaan saya tentunya. Kemudian kenapa harus bermain dengan pemain tengah yang bukan murni pemain tengah? Padahal kita ada Joe Pelupessy dan Ivar Jenner. Kenapa harus bermain dengan Nathan Choaon dan Dean James di lini tengah? Padahal kita kan bisa bermain dengan 3 pemain tengah ya. Ada Joe Pelupessy dan Ivar Jenner. Kenapa harus mereka seperti ya? Padahal kita punya 2 pemain ini. Kenapa harus Nathan? Kenapa harus Dean James ya? Padahal kita punya Ivar dan Joe Pelupessy. Itu faktor ketiga teman-teman. Faktor keempat ya. Kenapa Coach Patrick harus bermain dengan high defense line, bermain dengan pertahanan tinggi melawan Australia? Padahal kita nggak pernah menguasai bola ya. Kita nggak pernah menguasai bola total sebelum-sebelumnya melawan Australia. Kita bermain counter attack. Kenapa harus berani menyerang total? Bahkan pertahanan kita begitu tinggi teman-teman. Kenapa? Ini faktor yang menyebabkan kita kalah. Nah, ini dia. Coba teman-teman perhatikan. Posisi daripada si Itses dan Max Hilgers itu begitu tinggi di setengah garis pertahanan. Padahal bolanya masih di sini. Kecuali kalau bola di depan kotak penalti oke lah. Ini bolanya masih di sini ya. Sekali dapat sama pemain Australia, apa yang akan terjadi? Counter attack cepat dari Australia. Ya, counter attack cepat bisa dilakukan oleh Australia karena kita bermain terlalu tinggi ya. Ini menjadi masalah Patrick Kluivert. Ini menjadi masalah. Dan langsung berhadapan dengan gawang di gol kedua daripada Australia teman-teman. Dan yang agak saya sedikit kecewa ya, kenapa dia ketika kita tertinggal lewat penalti, dia malah tersenyum. Biasanya pelatih kalau timnasnya atau timnya tertinggal bakalan marah-marah, bakalan kesal atau diam. Ini dia malah tersenyum. Saya heran ini. Ya, karena bermain 2 back teman-teman dengan pertahanan tinggi itu sangat riskan ya. Karena kita tahu si Itses memang kuat, tapi dia lambat, tidak cepat. Maka dia butuh Rizky Ridho untuk mengcovernya. Mes itu kuat, tapi dia nggak cepat. Makanya saya lebih condong main 3 back seharusnya. Kenapa harus 2 back di tengah, back tengah ya, bukan ini full backnya.
Jadi aneh, di sini sudah aneh. Ya maka alangkah rugi ya 4 bulan kita menunggu lebih kurang hanya untuk menonton permainan seperti ini. Permainan yang tidak jelas arahnya kemana. Permainan yang nggak tahu mau finishingnya kemana. 4 bulan kita menunggu ya bermain ball possession tapi berposessionnya di belakang. 61% ini dari penguasaan bola di belakang ya. Kita cuma mampu melakukan 4 tembakan ke arah gawang, shoot ke arah gawang, dan itu pun hanya satu yang bisa menciptakan gol. Australia efektif, 9 kali shoot, 7 kali mengarah ke gawang, dan 5 gol tercipta. Jadi ya gimana? Kita mau 4 bulan ini terbuang sia-sia ya untuk melihat pertandingan seperti ini. Sekali lagi, saya tidak mengkritik timnas, tapi saya mengkritik permainan yang ditampakkan oleh timnas ya. Saya tahu dia baru melatih, Patrick Kluivert ini saya tahu baru melatih. Saya nggak mau menjudge dia, tapi permainan seperti ini apa yang kalian harapkan? Dan dengan hasil kekalahan ini semakin menutup peluang kita untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Walaupun masih ada peluang posisi 3-4. Karena pasalnya saat ini Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Australia berada di peringkat kedua, Saudi peringkat ketiga, kita berada di posisi keempat. Kalau posisi keempat ini nggak bisa dikunci oleh Indonesia, ya say goodbye untuk Piala Dunia. Apalagi kalau kita kalah melawan Bahrain nanti. Ataupun imbang, say goodbye untuk Piala Dunia. Jadi siapa yang harus disalahkan di sini? Siapa yang harus disalahkan? Kalau saya boleh jujur, yang harus disalahkan ya Bapak ini ya. Bapak ini seharusnya di laga tadi itu bersender tembok masuk ke dalam locker room bilang, saya yang mundur atau kalian yang mundur, seperti itu. Program ini dihentikan supaya kita bisa menang lawan Australia. Kita butuh pemimpin yang masuk ke locker room, ruang ganti, untuk mengancam mundur supaya kita bisa menang di babak kedua, comeback ya. Seharusnya seperti itu. Ya ini harus menjadi resiko bagi Pak Erick Thohir ya. Karena dia sudah mengganti pelatih di tengah kompetisi yang belum selesai. Dengan segala macam resiko dia harus siap terima dikritik. Ya. Seperti itu. Kalau saya, Pak Erick Thohir harus bertanggung jawab bersama dengan Exco 12 Exco yang lainnya. Harus siap dikritik. Karena ini kalian yang mengambil keputusan, jadi kalian harus siap untuk dikritik. Seperti itu. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go.